Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang solusi all-in-one dari Synology yang dimana bisa Anda manfaatkan untuk mengelola data dengan optimal. Nah, untuk agenda hari ini, setelah perkenalan singkat, saya akan membahas apa saja benefit atau keunggulan dari Synology NAS beserta solusi all-in-one-nya. Nah, kemudian saya juga akan sharing bagaimana Anda bisa memanfaatkan dan mengkombinasikan beberapa aplikasi built-in dari Synology untuk membangun dua solusi utama hari ini, yaitu file management, di mana kita akan bahas fitur Synology NAS untuk file sharing dan juga private cloud. Dan juga ada solusi data protection yang mencakup fitur-fitur backup komprehensif dari Synology. Yang join webinar hari ini mungkin udah ada yang pernah pakai Synology, udah ada yang pernah jual Synology, tapi mungkin juga ada yang belum pernah dengar sama sekali. Nah, biasanya kalau ngomongin Synology, ingatnya pasti NAS. Kenapa? Karena produk utama dari Synology adalah NAS. NAS itu apa sih? NAS itu adalah Network Attached Storage atau storage yang terhubung lewat jaringan. Dari namanya memang storage, tapi solusi dan fitur yang disediakan oleh Synology NAS ini sebenarnya tidak sekedar storage saja. Jadi untuk memberikan solusi IT yang komprehensif, di dalam Synology NAS sudah ada built-in banyak banget software aplikasi yang kita sebut dengan package. Dan dengan memanfaatkan package-package tersebut, Anda bisa menambahkan solusi atau fitur tertentu ke dalam Synology NAS Anda. Dari sekian banyak solusi Synology, yang paling sering diimplementasikan ada 6 solusi ini, yaitu manajemen file, data protection atau backup, virtualisasi, productivity, multimedia, dan juga surveillance. Beraneka ragam solusi dalam satu perangkat Synology NAS, inilah solusi all-in-one yang akan saya perkenalkan di sesi webinar hari ini. Nah, agar lebih ada gambaran, saya akan perkenalkan satu persatu solusi ini secara singkat, beserta apa saja aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian nanti kita akan kombinasikan beberapa aplikasi tersebut untuk membangun dua solusi utama yang akan kita bahas hari ini. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa pilih Synology? Apa sih kelebihannya? Di sini saya kumpulkan 5 alasan utama atau keunggulan utama. Kenapa Synology adalah pilihan yang cocok untuk bisnis Anda? Nah, pertama dari segi biaya. Pada umumnya, untuk server tradisional, selain biaya untuk hardware, Anda juga harus membeli operating system, OS, dan juga software-software masing-masing yang mau digunakan. Nah, kalau ngomongin public cloud, biaya ini malah berbasis subscription, berlangganan. Jadi semakin banyak user atau semakin besar kapasitas yang dibutuhkan, maka semakin besar juga biaya berlangganan yang harus dibayar, seterusnya. Tapi dengan Synology NAS, kita memberikan solusi all-in-one untuk bisnis Anda. Integrasi antar hardware dan software, sudah termasuk operating system, software aplikasi yang gratis, dan juga manajemen tools lainnya. Jadi ini adalah one-time cost atau pembelian hanya sekali saja untuk investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah scalability. Synology memiliki produk lini dan model yang beragam. Nah, tujuannya ini untuk memenuhi setiap kebutuhan user yang berbeda-beda. Dari model desktop atau tower, terdapat 4 produk seri yang berbeda. Nah, ini yang membedakan adalah computing power-nya. Jadi semakin tinggi serinya, semakin tinggi juga prosesor dan RAM-nya. Nah, dengan computing power yang lebih tinggi, maka semakin banyak juga user dan layanan yang bisa dihandle bersamaan. Jumlah drive bay tiap model juga bervariasi. Ada yang dari 1 bay sampai 12 bay. Nah, untuk seri plus ini yang ke atas kayak XS atau XS Plus, model NAS-nya juga sudah support ekspansi. Untuk model Rackmount, ada juga seri tambahan yang lebih high-end, yaitu SA atau UC untuk kebutuhan hard drive dengan interface SAS. Kemudian ada FS atau Flash Station untuk kebutuhan all flash atau full SSD yang membutuhkan IOPS yang tinggi.
Nah, untuk model dual controller juga sudah tersedia. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Dengan Synology, Anda bisa mulai dari storage yang kecil, lalu tinggal diekspansi ke depannya kalau storage sudah nggak cukup. Apalagi untuk data yang berkembang cepat, kalau storage-nya bisa diekspansi, bisa dimigrasi dengan mudah, pastinya akan lebih fleksibel. Nah, kita lanjut ke poin ketiga adalah manajemen. Synology NAS sudah support integrasi dengan Windows AD, Azure AD, dan juga LDAP. Jadi kalau kantor Anda sudah ada infra existing, tidak perlu khawatir, tidak perlu repot-repot lagi ganti sistem. Jadi IT admin tinggal join AD aja. Nah, jadi user tinggal pakai akun yang sudah ada untuk akses ke layanan di Synology NAS juga. Nah, sebenarnya Synology NAS sendiri juga menyediakan solusi manajemen akun. Dengan Synology Directory Server, IT admin bisa jadikan Synology NAS sebagai domain controller untuk mengatur akun, grup, perangkat, permission, dan lain-lainnya. Jadi bisa di-customize dengan fleksibel. Kita masuk ke keunggulan selanjutnya adalah user-friendly. Kalau suatu sistem terlalu susah digunakan, pastinya akan menjadi beban atau kos tambahan juga untuk perusahaan. Nah, untuk Synology NAS ini, kita desain semuanya sesimpel mungkin, segampang mungkin. Agar user yang tanpa IT background pun tetap bisa mengoperasikan Synology NAS dengan mudah. Nah, ini adalah interface operating system dari Synology NAS, yaitu DSM atau Disk Station Manager. Bisa dilihat tampilannya cukup simple. Dia ini basisnya GUI, jadi bukan pakai command line. Nah, ini adalah package center, pusat di mana Anda bisa mendownload dan menginstal aplikasi software yang diperlukan diinstal ke dalam Synology NAS. Jadi kalau perangkat iOS ada App Store, perangkat Android ada Play Store, maka DSM ada package center. Di package center ini sudah ada lebih dari ratusan software aplikasi, baik yang Synology kembangkan sendiri ataupun yang dikembangkan oleh third party. Nah, dengan menggunakan package-package inilah, Anda bisa menambah fitur dan juga solusi di dalam Synology NAS Anda. Oke, nah keunggulan terakhir dan enggak kalah pentingnya ini solusi adalah solusi yang sudah diintegrasikan. Seperti yang saya bahas di depan, dengan integrasi antar hardware dan software, Synology NAS ini bisa memberikan solusi all-in-one untuk manajemen data Anda. Nah, solusi all-in-one apa aja sih? Ada 6 solusi dari Synology ini yang paling sering diimplementasikan oleh business user. Biar lebih ada gambaran tentang all-in-one solusi ini secara keseluruhan, saya akan secara singkat memperkenalkan 6 solusi ini satu persatu. Jadi kita akan explore apa saja package yang bisa digunakan dan apa saja fungsi dari package-package tersebut. Oke, nah kita mulai dari yang paling basic, yaitu file management. Di sini ada 3 package yang bisa Anda gunakan untuk file sharing dan sinkronisasi. Pertama adalah File Station, yaitu adalah file explorer berbasis web untuk browsing file yang disimpan di Synology NAS. Nah, ini fungsinya sama persis dengan file explorer di perangkat Windows. Lalu Cloud Sync. Package ini bisa digunakan untuk sinkronisasi file secara real time antar Synology NAS dengan public cloud seperti Dropbox, Google Drive, Azure, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa disetting baik sinkronisasi satu arah ataupun dua arah. Kemudian Synology Drive. Nah, untuk sinkronisasi atau backup file dari PC ke Synology NAS, nah ini bisa diatur sesuai schedule ataupun secara real time. Selain itu, dengan Synology Drive, file bisa diakses dengan mudah, baik dari PC, web browser, ataupun dari mobile phone juga bisa. Jadi file bisa diakses, disinkronisasi, dan juga di-sharing kapanpun, dimanapun lewat koneksi internet. Nah, selanjutnya adalah data protection.
Untuk bagian ini saya akan bagi menjadi dua, yaitu pertama adalah backup endpoints, yaitu backup data dari perangkat atau media lain ke Synology NAS. Nah, banyak user menggunakan Synology NAS sebagai destinasi backup. Tapi banyak juga yang nggak tahu kalau Synology NAS ini sebenarnya ada built-in backup software sendiri. Saya perkenalkan di sini ada 3 backup aplikasi yang paling populer dari Synology NAS, yaitu Active Backup for Business, for Microsoft 365, dan for Google Workspace. Active Backup for Business ini untuk backup PC, server Windows, virtual machine, VMware, Microsoft Hyper-V, dan juga file server. Baik protokol Samba ataupun protokol rsync juga bisa. Lalu untuk backup data atau layanan yang ada di cloud atau SaaS, ada Active Backup for Microsoft 365 dan juga Active Backup for Google Workspace. Sesuai dengan namanya, ini untuk backup data di layanan cloud Microsoft 365 dan juga Google Workspace. Contohnya seperti email, kalender, drive, SharePoint, kontak, dan data lainnya yang ada di layanan cloud. Jadi yang bisa di backup beragam, settingnya gampang, konfigurasinya fleksibel, dan juga bisa di-customize sesuai kebutuhan. Dan yang paling pentingnya adalah package-package ini free, nggak perlu biaya lisensi sama sekali. Data protection bagian kedua adalah NAS backup. Jadi setelah membackup segala macam data dari berbagai macam perangkat ke Synology NAS, pastinya Synology NAS juga perlu dilindungi, perlu di backup juga. Nah, dalam hal ini Anda bisa gunakan beberapa package ini. Pertama adalah Hyper Backup. Jadi Anda bisa backup Synology NAS ke beberapa macam destinasi, termasuk public cloud, external hard drives, file server, ataupun ke Synology NAS lainnya. Lalu ada juga snapshot replication untuk disaster recovery. Selain bisa snapshot lokal, Anda juga bisa replikasikan data dari satu Synology NAS ke Synology NAS lainnya. Dan pada saat terjadi gangguan dengan NAS yang utama, yang primary, Anda bisa failover akses data ke NAS di offsite untuk keperluan disaster recovery sementara. Nah, yang ketiga adalah Synology High Availability. Ini digunakan khusus untuk meminimalkan service downtime. Dengan Synology High Availability dan juga 2 perangkat NAS yang identik, Anda bisa bangun cluster HA aktif dan pasif. Jadi kalau aktif NAS-nya lagi down, layanan yang lagi jalan di active server akan langsung di failover ke pasif server, pasif NAS. Dan pasif NAS ini akan langsung take over dan menjalankan layanan tersebut secara otomatis. Jadi service downtime bisa diminimalkan dan user tetap bisa mengakses file tanpa masalah. Secara keseluruhan Anda bisa mengkombinasikan package-package backup ini untuk membangun solusi backup yang komplit. Backup dari PC, server, virtual machine, dan juga layanan cloud ke Synology NAS. Kemudian backup Synology NAS ke media lain, baik ke lokal maupun ke offsite. Anda bisa menerapkan strategi backup 3-to-1, 3-2-1 dengan mudah dan efisien. Selanjutnya adalah solusi virtualisasi. Dengan SAN Manager, Anda bisa jadikan Synology NAS sebagai storage untuk virtual mesin Anda ataupun untuk server. Nah, selain untuk storage, Anda juga bisa menjalankan virtual mesin langsung dari Synology NAS. Jadi untuk hosting VM, Anda bisa install dan gunakan Virtual Machine Manager atau VMM yang merupakan hypervisor dari Synology NAS sendiri. Lalu jika Anda ada kebutuhan lebih advance seperti VM Live Migration, VM HA, replikasi plan untuk VM, dan lain-lainnya, kita juga menyediakan VMM versi Pro dengan lisensi. Lanjut untuk solusi produktivitas. Jika Anda ingin membangun mail server atau chat server pribadi milik sendiri, milik perusahaan sendiri, Synology juga ada menyediakan package aplikasinya. Di Synology Headquarter kita juga chat sesama rekan kerja bukan pakai WhatsApp, bukan pakai Line, bukan pakai yang lainnya, tapi kita pakai Synology Chat. Nah, semua chat history, file-file yang di-share, semuanya tersimpan aman di server NAS kita sendiri. Jadi inilah gunanya server chat milik pribadi. Di bagian solusi file management, saya tadi ada bahas tentang Synology Drive.
Nah, kalau Synology Office diinstal bareng dengan Synology Drive, user bisa kolaborasi dan edit file Office secara bersamaan lewat web browser. Fitur ini bisa dibilang hampir mirip dengan Google Office ya. Jadi user bisa edit bareng-bareng via online untuk file dokumen, spreadsheet, dan juga slide. Kemudian ada juga solusi untuk multimedia. Di dalam package center kita sediakan package khusus untuk mengelola tiap media, baik untuk foto, musik, ataupun untuk video. Jadi aplikasi-aplikasi ini bisa dibilang semacam music player atau video player di dalam Synology NAS. Tersedia juga aplikasi untuk mobile phone. Jadi bisa mempermudah akses file media di Synology NAS dari mana saja, kapan saja. Nah, terakhir adalah solusi surveillance. Selain bisa dijadikan sebagai storage untuk NVR, sebenarnya Synology NAS juga bisa langsung Anda gunakan sebagai NVR. Caranya sangat mudah. Tinggal install package surveillance station yang merupakan VMS atau Video Management System yang dikembangkan oleh Synology sendiri. Downloadnya di mana? Installnya di mana? Install langsung dari package center yang saya bahas di depan. Nah, untuk kebutuhan surveillance dengan fitur analisa AI, Synology juga ada nih produk lini khusus, yaitu seri DVA, Deep Video Analytics. Hanya model dari seri DVA ini saja yang surveillance station-nya mendukung fitur-fitur deep learning. Misalnya kayak face recognition, people dan vehicles detection, people counting, dan juga intrusion detection. Jadi fitur-fitur deep learning ini hanya tersedia di produk lini seri DVA. Nah, untuk produk NAS, fitur surveillance yang basic sudah termasuk semua. Tapi kalau perlu fitur deep learning atau analisa AI ini harus pakai produk model seri DVA. Contohnya DVA 3221, seperti itu. Oke, nah itu semua sudah saya perkenalkan secara singkat. 6 solusi Synology yang paling sering diimplementasikan beserta aplikasinya masing-masing yang bisa digunakan. Sekarang kita lihat dulu nih, apa aja sih challenge atau tantangan IT untuk bisnis selama masa pandemik ini? Nah, cara bekerja orang sekarang sudah berbeda dibanding sebelumnya. Karyawan jadi perlu akses file dari berbagai macam perangkat, misalnya selain akses file dari komputer kantor, ada juga nih yang butuh akses file dari laptop di rumah. Atau mungkin dari mobile phone juga ada. Lalu untuk meningkatkan produktivitas kerja, juga dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi antar rekan yang efisien. Tidak hanya itu, sekarang serangan ransomware pun juga semakin meningkat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan tools atau solusi untuk membantu mereka mengelola data dan file lebih efisien. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana Anda bisa mengkombinasikan beberapa aplikasi built-in Synology yang barusan saya bahas, yang barusan saya perkenalkan itu, untuk membantu Anda dalam 2 hal. Pertama, untuk membangun file server modern dan private cloud yang aman. Jadi Anda bisa mengakses file lebih mudah, dari perangkat yang beragam, kolaborasi lebih efisien, baik pada saat kerja di kantor ataupun pada saat WFH. Dan yang kedua, untuk memberikan solusi backup yang komplit dan komprehensif dalam menghadapi ancaman ransomware. Nah, saya akan bahas dari file management terlebih dahulu untuk memenuhi 2 kebutuhan pertama, yaitu akses dari banyak perangkat dan kolaborasi yang efisien. Nah, untuk membangun file server modern dan private cloud yang aman, Anda dapat kombinasikan beberapa package dari Synology NAS ini, yaitu Synology Drive, Office, dan Chat. Dengan kombinasi ini, ada 3 kelebihan utama yang bisa Anda dapatkan. Akses di mana saja, manajemen yang mudah, dan juga kolaborasi yang efisien. Dimulai dari akses dari mana saja. Akses yang mudah dari berbagai macam perangkat adalah salah satu kebutuhan yang meningkat pada saat WFH. Dalam setup kantor pada umumnya, untuk akses file di kantor, Anda biasa pakai cara paling simpel, yaitu mapping network drive. Nah, Synology NAS support bermacam-macam protokol umum seperti Samba, CFS, AFP, NFS, dan lain-lainnya. Jadi ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, untuk akses luar kantor, Synology Drive menyediakan berbagai cara untuk akses file dengan mudah kapanpun, dimanapun. Pertama, lewat web browser. Kayak Google Chrome, Safari,
User bisa akses, sharing, dan kolaborasi file secara real time. Akses lewat mobile phone juga bisa pakai mobile app. Kita juga sudah sediakan, tinggal diinstal di App Store ataupun di Play Store. Bisa juga install desktop client di komputer untuk menjalankan tugas backup dan sinkronisasi. Dan enggak kalah pentingnya, Anda juga bisa sinkronisasi file dari satu Synology NAS ke Synology NAS lainnya untuk sharing file antar kantor cabang. Nah, aksesnya mudah di mana aja, kapan saja. Nah, ini juga merupakan salah satu keunggulan dari Synology Drive. Akses file yang disimpan di Synology NAS bisa lewat web browser. Jadi nggak peduli mau pakai Windows, Linux, Mac, atau platform lainnya. Yang penting bisa buka web browser. Tinggal masuk ke Drive portal, login, dan file bisa diakses dari mana saja. Untuk akses lewat mobile phone, mobile app juga tersedia. Kalau untuk komputer, dengan cara menginstal desktop client, Anda juga bisa sinkronisasi atau backup file dari komputer ke Synology NAS secara real time. Nah, drive client ini juga support berbagai platform seperti Windows, Mac, dan juga Ubuntu. Jadi harusnya sebagian besar platform umum sudah tercover. Nah, selama perangkat tersambung ke internet dan sinkronisasi dijalankan real time, maka file di komputer dan Synology NAS Anda akan selalu up to date. Untuk sinkronisasi perangkat Windows 10, ada fitur tambahan Synology Drive Client ini, yaitu fitur On-Demand Sync. Nah, fitur ini sangat berguna untuk user yang memiliki komputer atau laptop dengan kapasitas terbatas. Jadi misalnya kapasitas laptop cuma 250 GB, tapi data dinas ada 10 terabyte. Gimana tuh sinkronnya? Nah, dengan fitur On-Demand Sync, user bisa browsing, user bisa lihat semua file yang disinkronkan dari NAS ke komputer, tapi tanpa memakan local disk laptop sama sekali. Nah, pas file mau dibuka, baru filenya di-download ke laptop. Jadi file hanya akan di-download dan disimpan pada saat dibutuhkan saja. Makanya dari itu namanya On-Demand Sync. Oke. Nah, sharing file juga lebih aman dan juga lebih mudah dengan Synology Drive. Anda bisa pilih mau di-share ke internal atau ke eksternal. Lalu masih bisa tambah proteksi dengan opsi password atau tanggal expire untuk link tersebut. Untuk sinkronisasi dan backup lewat Synology Drive Client, Anda juga bisa filter file tipe tertentu yang nggak mau disinkronkan. Misalnya file music atau file video yang makan storage, atau misalnya kalau mau disetting berdasarkan ukuran file juga bisa. Itu semua bisa di-customize di bagian file filter tersebut. Selain itu, Synology Drive juga ada fitur versioning. Tinggal klik kanan dan cek versi file tertentu, dan klik tanda panah untuk download file versi tertentu. Jadi itu semua bisa di-browsing juga dari Drive Client jika Anda melakukan atau membuat backup task dari Drive Client tersebut. Di situ juga ada Restore Portal yang bisa diklik langsung untuk mengecek dan membrowsing semua versi yang ada. Satu file dan folder bisa disetting maksimal sampai 32 versi. Jadi kalau ada file yang crash atau corrupt atau rusak ya, jadi Anda bisa restore ke versi sebelumnya dengan gampang. Nah, selain akses dan sharing yang mudah untuk user, untuk admin juga manajemennya sangat mudah. Ini lewat Synology Drive Admin Console, IT admin bisa lihat overview jumlah perangkat yang terhubung ke layanan Synology Drive, dan akses apa saja file yang paling sering diakses, berdasarkan beberapa periode yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan, 24 hari, 7 hari, ataupun 30 hari. Lalu trending package-nya seperti apa, bisa dicek di sini. Nah, di client list bisa dicek juga semua perangkat yang terhubung ke Synology NAS lewat Synology Drive ini. Ada yang pakai desktop client, mungkin ada yang pakai mobile app. Dan di log sini Anda bisa mencek semua user ngapain aja. Mengganti file, rename file, menambah file, hapus file, semua akan ada muncul di log ini. Anda juga bisa setting mau simpan berapa banyak, berapa lama lognya, dan mau dihapus kapan. Semua bisa disetting di sini. Nah, di team folder Anda juga bisa mengaktifkan beberapa folder yang bisa di-sharing secara bersama ke tim. Apa saja folder-folder yang bisa diakses lewat portal, yang bisa diakses oleh user, semua bisa diaktifkan di sini oleh IT admin.
Nah, di setting sini juga ada banyak konfigurasi yang bisa di setting, baik untuk mau disimpan di volume mana. Kemudian file filter juga bisa disetting oleh IT admin di sini. Misalnya saya nggak mau sinkronisasi musik atau video, lalu diaplikasikan ke user siapa saja, semua bisa diatur di sini. Contohnya misalnya saya mau bikin no music dan video gitu. Jadi dua ini saya tidak mau sinkronisasi. Tinggal klik apply dan sudah ada itu file filternya. Oke, nah untuk fitur sharing, IT admin juga bisa atur siapa saja yang punya permission untuk sharing file keluar ataupun ke internal. Semua konfigurasinya bisa disetting oleh IT admin dari Synology Drive Admin Console ini. Lebih praktisnya lagi, IT admin juga bisa integrasikan dengan infra yang sudah ada. Misalnya dengan AD atau LDAP. Jadi nggak perlu setting lagi semua akun satu persatu. Nah, user tinggal pakai akun existing masing-masing. Caranya sangat mudah. Di sini kita tinggal masuk ke control panel, lalu klik domain atau LDAP di bagian file sharing ini, dan tinggal klik join domain atau LDAP atau SSO client. Pilih salah satu, ya, centang ini dan isi informasi domainnya seperti itu. Sangat simple. Dan kalau misalnya Anda punya banyak cabang kantor di mana-mana, dan ada kebutuhan untuk sinkronisasi file antar kantor, Anda juga bisa manfaatkan fitur Drive Share Sync. Jadi pada saat di kantor pusat ada perubahan file, nah file ini akan secara otomatis disinkronisasikan juga ke kantor cabang masing-masing secara otomatis, praktis dan efisien. Oke, kita lanjut ke kelebihan ketiga, yaitu kolaborasi yang efisien. Dengan kombinasi Synology Drive dan Office, user bisa membuat slide, dokumen, dan juga spreadsheet. Lalu edit dan komen online dalam waktu bersamaan. Nah, Synology Office juga kompatibel dengan file Microsoft Office. Jadi Anda bisa upload file Microsoft Office lalu di-convert ke file Synology Office untuk diedit online bersama-sama. Setelah itu kalau mau di-download lagi jadi file Microsoft Office juga bisa. Dengan real-time kolaborasi ini, Anda bisa mempermudah komunikasi dan juga meningkatkan produktivitas. Oke. Selain kolaborasi, komunikasi yang efisien juga sangat penting. Di Synology NAS, package Synology Chat ini bisa digunakan untuk membangun private messenger atau server komunikasi pribadi untuk perusahaan Anda. User bisa buka Synology Chat lewat web browser, desktop client, ataupun mobile app. Nah, dengan Synology Chat, semua histori percakapan, file yang dibagi, semuanya semua itu akan tersimpan ke dalam Synology NAS sendiri. Jadi user bisa berkomunikasi dengan rekan kerja lebih efisien, admin pun juga bisa menjaga keamanan dan privacy file perusahaan. Oke, saya recap kembali 3 aplikasi package yang bisa Anda manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja pada saat work from home untuk membuat private cloud sendiri. Nah, Synology Drive untuk membangun file server terpusat dan private cloud pribadi yang aman. Synology Office untuk kolaborasi file Office yang lebih efisien. Kemudian Synology Chat untuk membangun chat messenger pribadi yang lebih aman. Nah, dengan kombinasi beberapa package ini, user bisa akses file dengan mudah, terpusat, sharing file dan kolaborasi lebih efisien. IT admin juga bisa mengelola sistem dengan lebih mudah. Dan satu hal yang paling penting, semua aplikasi ini gratis, sudah built-in di dalam Synology NAS. Jadi tinggal diinstal aja di package center yang tadi saya bahas di depan. Nah, di sini saya mau sharing sedikit tentang real case dari customer Synology, yaitu TTT. Mereka sudah pakai Synology Drive. Mereka ini adalah perusahaan arsitektur atau konstruksi di Vietnam. Jadi sebelumnya mereka menggunakan Windows Server dan public cloud. Tapi karena perusahaan arsitektur ya, jadi ukuran filenya yang mau disimpan tuh gede-gede, besar-besar. Kebutuhan storage-nya makin lama makin banyak, dan biaya berlangganan cloud pun ujung-ujungnya jadi sangat mahal. Nah, dengan menggunakan sekitar 10 unit NAS model Rackmon 2U yang 12 bay,
Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat private cloud sendiri, lalu menyimpan semua filenya itu di NAS mereka sendiri. Jadi dengan fitur Synology Drive ini, TTT berhasil menghemat sampai sekitar 68.000 US dollar atau hampir sekitar 1 miliar rupiah untuk biaya berlangganan cloud setiap tahunnya. Jadi selain data privasinya kita jaga sendiri, biaya untuk jangka waktu panjang juga bisa hemat banyak. Oke, nah setelah dua kebutuhan pertama sudah terpenuhi, sekarang kita lanjut ke kebutuhan terakhir. Untuk melindungi data penting perusahaan dari ancaman ransomware atau ancaman kehilangan data lainnya. Saya juga akan sharing di bagian data proteksi ini, bagaimana Anda bisa mengkombinasikan built-in aplikasi Synology untuk membangun solusi backup yang komprehensif dan komplit. Oke, di sini ada 3 aplikasi gratis tanpa lisensi yang bisa Anda manfaatkan dari Synology. Tiap aplikasi memiliki fungsinya masing-masing. Active Backup for Business untuk endpoints backup, lalu Hyper Backup untuk membackup Synology NAS Anda ke tempat lain, dan Snapshot Replication untuk disaster recovery. Secara keseluruhan, untuk menghadapi ancaman ransomware dan untuk memberikan perlindungan data yang lebih aman, Anda bisa mengimplementasikan solusi backup Synology seperti topologi ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tiap aplikasinya satu persatu dengan meng-highlight fiturnya masing-masing secara singkat. Kita mulai dari Active Backup for Business. Anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk membackup data dari berbagai macam perangkat dan platform secara terpusat ke Synology NAS. Lengkap dengan opsi backup dan restorasi yang fleksibel untuk menyesuaikan tiap kebutuhan user yang berbeda-beda. Nah, aplikasi ini juga sudah ada teknologi incremental dan global deduplikasi untuk mengurangi kapasitas penyimpanan dan waktu backup yang diperlukan. Oke, agar lebih dipahami, saya langsung aja kasih lihat sedikit interface dari aplikasi Active Backup for Business ini. Tinggal dibuka aplikasinya di DSM, interface-nya akan seperti ini. Oke, yang bisa di-backup beragam dari Windows PC, server Windows dan Linux, file server yang bisa diakses lewat protokol Samba dan juga rsync, lalu virtual machine dari VMware vSphere ataupun Microsoft Hyper-V. Jadi Anda bisa backup data dari berbagai macam perangkat dan platform ini secara terpusat ke Synology NAS, hanya menggunakan satu aplikasi backup saja, yaitu Active Backup for Business. Nah, karena kebutuhan backup dan restorasi tiap perusahaan cukup bervariasi, jadi Active Backup for Business juga menyediakan opsi backup dan restorasi yang fleksibel. Contohnya untuk backup server Windows, kita bisa lihat di sini apa saja yang bisa kita backup. Oke. Kita bisa backup entire device atau bare metal backup. Bisa juga kita backup sistem volumenya saja, biasanya C drive, atau juga backup volume drive tertentu, misalnya D drive, E drive, dan lainnya. Beberapa setting lain juga bisa di-enable sesuai kebutuhan. Dan juga kita ada verifikasi backup jika Anda sudah ada menginstal hypervisor Synology yaitu VMM, dan juga melakukan full backup, full system backup. Jadi hasil verifikasi ini akan berbentuk video. Saya langsung saja kasih lihat live videonya kayak gimana. Oke. Nah, video ini adalah hasil running backup image selama 120 detik yang dipercepat 3 kali lipat. Jadi memperlihatkan kalau server Windows-nya ini direstorasi, lalu di boot up, nanti sistemnya akan running kira-kira seperti ini. Jadi bisa dilihat server Windows-nya berhasil di backup dan juga sudah dites. Oke, bisa direstorasi juga. Oke, nah verifikasi backup ini biasanya gunanya untuk testing, untuk memastikan apakah data backup-nya oke atau enggak, crash atau enggak gitu. Nah, kita kembali ke aplikasi Active Backup for Business lagi. Jadi selain yang bisa di backup fleksibel, schedule backup yang bisa disetting juga sama fleksibel. Jadi Anda bisa setting, bisa per schedule, mau itu setting per hari, lalu hari tertentu saja, atau per jam, per minggu, semua bisa disetting di sini, sesuai dengan kebutuhan. Atau bisa juga dikonfigurasikan jam-jam tertentu kapan saja yang boleh melakukan backup, jam-jam kapan yang tidak boleh melakukan backup. Misalnya pada jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 jam 5 nggak boleh melakukan backup biar nggak makan
resource gitu. Nah, untuk retention juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kebijakan masing-masing perusahaan. Untuk privilege, Anda bisa atur permission-nya siapa saja yang bisa mengakses ke backup ini. Jadi semuanya bisa diatur cukup fleksibel dari aplikasi Active Backup for Business secara langsung. Nah, backup-nya fleksibel, restore-nya gimana? Active Backup juga menyediakan beberapa opsi, kan kebutuhan orang berbeda-beda. Anda bisa pilih restorasi per file atau folder saja, atau langsung restore bare metal, satu full system. Atau restore ke virtual machine juga bisa. Nah, untuk restorasi file atau folder saja, Anda bisa gunakan Active Backup for Business Portal. IT admin bisa akses lewat package di DSM. Kalau user, dia bisa tinggal klik saja di agent Active Backup yang diinstal di komputer. Nah, lewat portal ini, Anda bisa browsing file yang di backup ke Synology NAS. Lalu pilih restore atau download file yang diperlukan saja. Tanpa perlu restore balik semua data ke komputer. Jadi cuman download atau restore file yang diperlukan. Nah, opsi kedua adalah bare metal restore lewat recovery media. Jadi jika suatu hari PC Anda benar-benar kena ransomware, Anda bisa restore balik seluruh sistem perangkat itu menggunakan backup image di Synology NAS. Restore entire device atau bare metal restore tidak hanya merestore data yang ada di PC, tapi juga termasuk program software dan juga sistem konfigurasi di Windows. Semua akan di-restore kembali secara keseluruhan, jadi tidak perlu restore file atau folder satu persatu. Nah, selanjutnya untuk backup physical server, Anda juga punya opsi tambahan untuk restorasi dari physical ke virtual. Misalnya ke VMware atau ke Microsoft Hyper-V, atau kalau mau running langsung di Synology NAS juga bisa. Gunakan aja hypervisor Synology sendiri, yaitu Virtual Machine Manager atau VMM. Nah, dengan VMM, Anda bisa running virtual machine langsung di NAS dari backup image physical server yang ada. Untuk metode atau teknologi backup, Active Backup for Business juga sudah support incremental backup. Jadi hanya backup data yang berubah dari versi sebelumnya saja. Biar nggak boros storage dan waktu untuk membackup. Nah, selain incremental ada juga satu lagi teknologi yang enggak kalah penting, yaitu global deduplication. Kalau duplikasi artinya menggandakan, maka deduplikasi berarti sebaliknya. Dengan global deduplikasi, sebelum data di backup masuk ke dalam Synology NAS, Active Backup akan memfilter blok file yang sama. Jadi, dia akan filter data-data yang duplikat untuk dimasukkan ke Synology NAS. Bisa dibayangkan berapa banyak data yang bisa Anda hemat dengan teknologi ini. Oke, jadi itu semua adalah bagian Active Backup for Business beserta fitur-fiturnya. Nah, setelah Anda backup semua data ke Synology NAS, Anda atau misalnya menggunakan Synology NAS sebagai file server, Synology NAS juga menyimpan banyak data penting perusahaan, yang dimana juga membutuhkan perlindungan lebih lanjut. Butuh backup juga. Nah, untuk hal ini Anda bisa gunakan Hyper Backup. Selain bisa di backup beragam, dari share folder, aplikasi, dan juga konfigurasi sistem NAS, destinasi backup yang bisa dipilih juga sangat fleksibel. Jadi bisa backup ke external hard drive, USB drive, rsync server, public cloud, ataupun ke perangkat Synology NAS lainnya. Nah, kita tambahkan Hyper Backup ke topologi ini. Kita lanjut ke snapshot replication untuk disaster recovery. Jadi data di dalam NAS kalau kena ransomware atau terenkripsi, dengan snapshot, Anda bisa recover dan rollback ke versi snapshot sebelum data diserang ransomware, di mana data masih belum dienkripsi. Tapi untuk beberapa situasi, snapshot di local server saja terkadang tidak cukup. Misalnya ada bencana, gangguan, atau kerusakan server, dan lain-lainnya. Jadi untuk menghindari ini, kami sangat menyarankan user untuk mereplikasikan data di dalam Synology NAS, beserta snapshot ke offsite NAS di lokasi lain. Selain untuk perlindungan melawan ransomware, offsite NAS ini juga bisa menjadi solusi disaster recovery Anda. Dan pada saat emergency, di mana NAS lokal tidak bisa diakses atau ada bencana, Anda bisa failover atau switch over ke Synology NAS di offsite, lalu mengakses file yang direplikasi langsung dari remote NAS tersebut. Jadi stepnya sebenarnya cukup simpel, yaitu snapshot, replikasi, dan recover atau
failover. Oke, terakhir kita tambahkan snapshot replication, lengkap sudah topologi backup Synology untuk melawan ancaman ransomware di sistem Anda. Kita recap lagi untuk backup ini. Pertama, endpoints backup dengan active backup for business, lalu backup NAS dengan hyper backup ke media lain. Terakhir, replikasikan data di Synology NAS ke offsite NAS untuk disaster recovery. Jadi dengan mengkombinasi beberapa aplikasi backup ini, Anda bisa dengan mudah membangun strategi backup 321 untuk melawan ancaman ransomware. Oke. Jadi tidak hanya itu, semua aplikasi backup ini sudah built-in di dalam Synology NAS dan free tanpa lisensi sama sekali. Jadi integrasi Synology NAS dengan aplikasi Active Backup for Business, Hyper Backup, dan Snapshot Replication bisa memberikan solusi backup yang pastinya komprehensif, komplit, dan cost efektif untuk bisnis Anda. Oke, nah itu contoh 2 solusi yang bisa Anda dapatkan dengan mengkombinasikan beberapa aplikasi built-in dari Synology. Secara umumnya, user biasa mencari Synology untuk 3 solusi ini, untuk storage, file management, dan juga data proteksi. Tapi apakah hanya itu yang bisa ditawarkan oleh Synology? Apakah hanya itu kelebihan dari Synology? Tentu tidak. Synology menyediakan produk storage dengan solusi all-in-one yang cost-efektif untuk bisnis Anda. Masih banyak lagi solusi Synology NAS lainnya yang bisa digunakan, tapi ya karena keterbatasan waktu, di sesi kali ini kita fokus hanya di 2 solusi ini dulu, yaitu file management dan data protection. Produk dan solusi Synology sudah banyak diimplementasikan oleh business user di berbagai industri dan di berbagai negara. Nah, kalau di lokal kita juga sudah banyak juga customer business user yang menggunakan Synology untuk berbagai macam skenario dari Blibli, Tekiro, Otsuka, dan juga SCTV. Jika tertarik untuk mempelajari lebih dalam bagaimana cara mereka mengimplementasikan produk Synology, silakan nanti diklik aja link ini, nanti slide-nya akan dibagikan ke yang hadir di webinar hari ini. Oke, sekian untuk sesi hari ini. Kalau Anda ingin explore lebih lanjut DSM atau OS dari Synology NAS, feel free langsung dicoba live demo kita di official website Synology. Oke, saya harap informasi dan solusi yang saya bahas hari ini bisa membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang benefit yang bisa Anda dapatkan dari Synology NAS, baik dari segi fitur maupun dari segi biaya secara keseluruhan. Nah, sekian untuk sesi Synology hari ini, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih.